Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, di Jumat malam hari ini Allah masih tolong kita untuk bisa bertemu di Friday night malam hari ini. Semoga Allah tolong kita untuk bisa memaknai dan juga mengamalkan yang nanti akan kita bahas. Dan spesial hari ini kita akan membahas tentang halalin talk. Setelah sebelumnya itu kita ngebahas tentang halal lifestyle, tentang relasi puasa dan auto pagi gitu ya, yang Masya Allah pekan lalu tuh sangat mind blowing dan head blowing banget gitu tentang penjelasan relasi antara puasa dan auto pagi. Dan Insya Allah hari ini kita bakal ngebahas tentang Halalin Talks, utamanya masih tentang Inspire Psychology yang sudah memasuki, mungkin akan memasuki awal-awal pematerian ya Teh. Aduh, buku aku mana ya? Oke, siap. Seperti biasa, sebelum mulai, mari sama-sama kita minta tolong kepada Allah agar apa yang kita bahas malam ini, Allah tolong dan mudahkan dalam memahaminya. Dan mari sama-sama kita buka majelis ilmu kita hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan dan juga mendapat pertolongan agar ilmu yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, mari sama-sama kita minta tolong kepada Allah dengan berdoa terlebih dahulu, doa meminta ilmu yang bermanfaat, kemudian dilanjutkan dengan doa untuk meminta petunjuk, ketakwaan, kemuliaan, dan juga kekayaan. Ya, berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, karuniakanlah kami huda, ya Allah, petunjuk. Karuniakanlah kami ketakwaan, karuniakanlah kami kemuliaan, dan karuniakanlah kami gina, ya Allah, kekayaan hati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Nah, insya Allah hari ini masih tentang Inspire Psychology ya. Masya Allah, kayaknya hari ini kita bakal masuk ke domain A, bukan ya Teh? Betul sekali. Maaf ya, hari ini belum share poster, aku lupa ternyata. Masya Ya, domain A, Allah. masuk domain A. Domain A. Setelah 4 kali pertemuan tentang pembukaan dan juga tujuan gitu ya. Sekarang kita udah mulai masuk ke materinya gitu ya. Ya, semoga Allah tolong untuk memaknai materi pertama banget ya Teh. Mungkin ini juga akan dibagi jadi beberapa bagian biar tidak engap. Dan kita masih bisa punya waktu untuk menginkubasi maksudnya mengendapkan gitu, kalau kata Ustadz itu mengendapkan biar nanti terkristal dan kita bisa Allah tolong untuk mengimplementasikan. Jadi nggak akan langsung dibahas domain A langsung blok banyak gitu, enggak, tapi sedikit-sedikit, dan semoga itu bisa kita maknai dan terapkan. Insya Allah di domain A ini kita akan membahas tentang manusia dan tujuan penciptaannya. Insya Allah, apa tujuan kita diciptakan? Kalau dulu aku tuh waktu SMA ya, dulu manusia diciptain buat apa sih? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu kan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Dulu aku anak SMA, maksudnya gimana ya sholat gitu ya, mungkin kayak gitu.
pikirannya sholat, puasa, zakat gitu yang layaknya ibadah pada umumnya gitu kan. Mayoritas tuh apa ya ngobrolin tentang ibadah pasti merujuknya tuh kepada ibadah ritual gitu. Begitupun dulu aku pas ditanya kayak gitu, manusia diciptain buat apa sih gitu. Oh kata aku, buat sholat gitu. Karena disebutin tuh ayat tentang itu. Jadi ya udah sih, dulu aku SMA ya udahlah, iya 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 aja, masya Allah. Nah, masya Allah, tapi di Inspire Psychology ini dibahas lebih detail lagi gitu tentang manusia dan tujuan penciptaannya, di mana ini dibahas di domain A gitu. Oke, insya Allah mungkin selanjutnya aku coba serahkan kepada Teh Fitri yang sudah hadir. Oh iya, sebelumnya aku mau ini sebelum ke Teh Fitri, teman-teman silakan merename nama. Masya Allah, ini kayaknya FN terakhir ya. Aku menggunakan domisili. Ini mah udah fix insya Allah dari kan kemarin FN terakhir, FN terakhir. Ngakak banget. Ya, alhamdulillah ya masih background di Bandung. Ya, silahkan memaksimalkan adab menuntut ilmunya dengan mari sama-sama kita meluruskan niat dan kemudian memaksimalkan dengan on cam if you can. Selanjutnya uh, silahkan menyiapkan catatan terbaiknya juga dan memaksimalkan hal yang lain silahkan dikondisikan. Seperti itu teman-teman semuanya. Selanjutnya aku berikan kepada Teh Fitri. Kepada Teh Fitri dipersilahkan. Baik, terima kasih Vini. Masya Allah, tabarakallah. Dalam ininya ya, aneh sih ya, spotlight diri sendiri. Bentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih Vini yang sudah mengikhtiarkan ya, memaksimalkan padahal lagi mau packing guys ya. Jadi mohon doanya, insya Allah fix ya Vin ya, Ahad ya, insya Allah ya. Karena lucu banget udah pamitan sama guru-guru tuh, ikut lagi kelas. Lah kamu ntar juga di cancel lagi kata guru-guru tuh ya, di tempat gym tuh. Ntar juga ikut lagi. Selintar ikut lagi. Bener-bener ya, udah dicirian banget. Ya alhamdulillah ya memaksimalkan sampai detik terakhir, masya Allah. Tadi pagi masih ikut 2 kelas ya, pagi tadi, masya Allah mantap. Hari terakhir jadi ikut langsung 2 kelas ya. 2 jam tuh kita olahraga bareng. Masya Allah, tabarakallah. Ya, semoga berkah ya Vin ya. Masih mengikhtiarkan untuk bisa bantuin FN ya bersama aku malam hari ini. Alhamdulillah. Baik, izin menyapa kembali ya teman-teman, sekaligus mendoakan di perjumpaan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan juga keberkahan tercurah limpahkan untuk teman-teman yang sudah hadir di sini ya. Insya Allah dari berbagai belahan Indonesia ya, insya Allah. Dari Bandung, dari Malang, dari Subang, insya Allah dari Jakarta, dari Semarang, Lampung ya, insya Allah, tabarakallah. Dan juga teman-teman yang lain ya yang belum aku sebutkan satu persatu. Mungkin untuk teman-teman yang nanti nyimak juga ya via record YouTube. Insya Allah semoga berkah ya semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, sebelum mulai mau menginformasikan dulu, mohon maaf atas keterlambatan update record ya. Kemarin sempat ada kendala update record FN sebelumnya. Insya Allah sudah terupload ya. Meskipun tadi dapat laporan itu tinggal part yang kedua kan sempat ke ini ya, kepotong ya recordnya. Jadi ada part yang kedua yang belum. Jadi teman-teman bisa silakan ya disimak. Kemarin salah satunya Dila ya yang nanyain, katanya belum di-upload juga, aku mau nyusul nih. Insya Allah tabarakallah semangatnya ya gitu teman-teman. Jadi bisa diikhtiarkan ya untuk disimak recordnya untuk pertemuan-pertemuan yang sempat ke skip kayak gitu ya. Oke, mari seperti biasa teman-teman semua kita awali kebersamaan kita dengan
kata yang Masya Allah sangat-sangat agung ya. Bahkan kalau kata para guru kita tuh tiada kata yang lebih pantas terucap dibandingkan kata ini. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya lah setiap kebaikan menjadi sempurna. Termasuk sempurnanya Allah pertemukan kita pada malam hari ini ya. Masya Allah. Dari berbagai penjuru negeri bisa berkumpul di Zoom ini tuh kayak wah Masya Allah banget. Ya, seperti biasa aku pengen ngajak teman-teman sharing syukurnya sepekan terakhir kayak gimana nih. Ya, teman-teman teman halal, teman-teman teman halal. 3 kali ya temannya. Teman pangkat 3 halal. Teman-teman teman halal. Ya, apa yang paling teman-teman syukuri di malam hari ini ataupun boleh ya di hari ini ataupun sepekan terakhir yang betul-betul gitu ya akhirnya tuh gitu ya bikin merinding gitu. Bikin ingat lagi sama Allah gitu. Bikin ya tadi ya makin bersyukur lagi gitu. Boleh banget share di kolom chat ya teman-teman, share di kolom chat nanti kita maknai bersama. Kalau aku jujur aku pengen mensyukuri alhamdulillahirabbil alamin selama berapa lama Vin? Aku mensyukuri banget ya perjumpaan aku dengan Vini. Aku merasa ada teman yang benar-benar hampir setiap hari banget ya Allah. Teman untuk diomelin. Ya Allah, benar-benar ya gitu. Belajarnya kuat gitu. Apalagi teh koreksi gitu ya. Insya Allah mau ditinggal ya. Mungkin itu kayak beneran nih gitu ya mau ditinggal. Alhamdulillah di extend mulu dari awalnya mau awal Januari ya, ternyata sekarang akhir Februari gitu. Udah banyak extendnya ya, banyak banget pembelajaran sama Vini. Makasih ya Vin ya untuk kebersamaannya. Barakallahu fikum, tapi memang harus pulang. Nah, ngomongin tentang pulang, sebelum ke bahasan kita gitu ya, karena ini relate juga. Kemarin itu aku sama Vini habis olahraga itu kita nonton ya teman-teman, mungkin nonton salah satu film yang mungkin cukup jadi bahan perbincangan juga ya saat ini. Judulnya Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang. Wah kayaknya relate banget sama Vini gitu kan. Yang lagi apa Vin? Ya, habis rantau gitu ya jauh dari rumah. Terus ya harus pulang kayak gitu kan. Akhirnya kemarin itu kita menonton bersama gitu. Yang sebenarnya juga nggak ada ekspektasi apapun sih gitu. Cuman kepikirannya tuh ya dengar kata pulang ya pulang ke rumah gitu kan. Tapi ternyata jeng 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 gitu ya setelah menontonnya cukup terkaget gitu ya. Kami berdua setelah selesainya saling lihat-lihatan gitu ya. Setelah doa Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau karena kita niatnya kan belajar gitu ya, mengambil hikmah, mengkristalisasi makna dari film tersebut, ternyata banyak hal yang bisa kita bedah ya, yang kaitannya sebenarnya sama Halalin Talks ini gitu ya, relate banget. Karena ngomongin tentang fitrah dan juga hakikat kehidupan ya, karena kita kan mau bahas tentang domain A ya, ini kan tentang manusia dan tujuan penciptaan. Jadi cukup kaget dengan definisi rumahnya, kemudian definisi pulangnya gitu ya. Cukup kaget tanpa mengurangi rasa hormat pada karyanya gitu ya, pada pembuat dan penulisnya tanpa mengurangi rasa hormat. Tapi sama-sama teman-teman mari kita doakan dengan ketulusan hati kita, semoga Allah berikan taufik gitu ya. Jadi satu hal yang paling disyukuri setelah nonton film itu adalah nikmat iman. Alhamdulillah. Karena kalau tanpa landasan iman susah teman-teman menentukan keputusan ya. Yang baik dan buruk gitu.
memilih yang terbaik di antara yang terbaik itu susah ya. Insya Allah kita akan bahas lebih detailnya sih, dan sebenarnya menarik karena relate gitu ya dengan kayaknya Allah tuh kasih kita jalan untuk nonton itu tuh buat studi kasus ya, Vin ya. Oh begini ya dinamika orang-orang zaman sekarang tuh begini begitu ya. Iya, untuk studi kasus. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Ya silakan teman-teman yang lain, boleh banget tadi yang mau menyampaikan rasa syukurnya di kolom chat, kita masih menanti. Dan sebenarnya ujung-ujungnya ada yang relate-nya gitu ya ke Vini. Yang sebenarnya kalau lewat ego tuh bisa banget gitu ya. Maksudnya Vini juga pengen rumahnya di Bandung ya, Vin ya. Orang udah nyaman banget di Bandung gitu. Semuanya resource untuk belajar lengkap gitu ya. Juga wah enak banget lah pokoknya kalau dibandingkan dengan di sana ya, di Sulawesi ya, di Kota Mobagu gitu. Tapi kan kita punya tujuan gitu ya. Lagi-lagi Allah itu menciptakan kita tujuan, ada tujuannya. Termasuk kenapa Allah titipkan kita di keluarga kita yang sekarang tuh ada tujuannya juga gitu ya. Jadi teman-teman, judulnya sih udah bagus banget ya. Jalan yang jauh jangan lupa pulang gitu. Tapi jangan sampai salah definisi gitu ya. Pulangnya ya pulang ke rumah ya, rumah yang sungguhnya ya, rumah orang tua gitu. Dan jangan lupa untuk pulang gitu ya, karena tujuan di situ. Oke, mau bawa keluarga ke Bandung ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau itu yang terbaik ya semoga Allah kasih jalan. Ini teman-teman gak ada yang mau sharing beneran. Oh ini ada yang ketik, Tika abis ngetik ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Teh Tika di Semarang katanya alhamdulillah teh barusan lapar. Terus bisa masak nasi sama telur, nggak cuma buat diri tapi buat keluarga juga. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah tentang makanan ya. Menyiapkan makanan yang ini sering kali kayak apa banget sih gitu ya. Orang tuh kadang nggak ngeh gitu tentang makanan ya. Tapi Masya Allah kalau seperti yang pernah kita maknai bersama ya, dan aku waktu itu belajarnya dari AA Gym sih gitu. Ya, rezeki kita tuh kalau kita cuma maknai dari sepiring makanan kita aja itu teh udah luar biasa banget ya perjalanan itu sampai ke kita. Berasnya coba berapa orang tuh yang petani yang nanam ya, yang nanamnya, yang panennya, yang distribusinya, yang jemurnya dulu ya, dijemur, taruh ke karung-karung, didistribusiin gitu, ditaruh di pasar, terus dibeli sampai dengan nyampe ke rumah kita ya. Jadi itu panjang banget melibatkan banyak orang gitu loh. Ya, kemudian telur juga sama itu dari peternakan mana ya, peternakan ayam mana, yang perjalanannya itu dan dinamikanya tuh Masya Allah banget. Itu bisa sampai ke rumah kita. Belum bumbu-bumbunya ya, Tika yang dipakai ya, Teh Tika gitu ya, ada garam, ya lada dan lain-lain, Masya Allah gitu. Itu juga dari mana dinamikanya Masya Allah sekali. Atau sampai ke diri kita. Ya. Jadi mari sama-sama syukuri ya teman-teman mungkin yang tadi baru makan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi aku nggak pernah kebayang hari ini makan apa gitu ya malamnya. Ternyata ada aja rezeki yang datang gitu. Ada orang tua murid bawain makanan buat semuanya, Masya Allah gitu kan. Dapat juga rezekinya. Jadi bagi Allah tuh mudah ya. Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha memberikan rezeki. Masya Allah. Tergantung bagaimana pemaknaan kita. Termasuk rezeki bisa memaknai juga ya, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Teh Tika ya, terima kasih sudah sharing di sini ya tentang syukurnya. Oke, selanjutnya dari Teh Dila katanya alhamdulillah segala dinamika hari ini menjadi makin yakin ya tentang pertolongan Allah. Jadi merenungi Quran surat Al-Baqarah 155. Apa tuh Al-Baqarah 155? Nah, teman-teman kita sambil buka dulu dan kita maknai. Kalau ada ayat tuh ambil mushaf, kemudian kita tandai, kemudian kita biar ingat ya, ini pernah bahas ini gitu.
Silahkan diambil dulu mushafnya. 5 ya. Maknai bersama. Mau baca ayatnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah, barakallahu fikum. Adila telah membuat reminder ya, jadi reminder untuk kita semua. Dalam kehidupan ini tuh isinya memang ujian. Al-Anbiya 35 tuh ya. Ujiannya bisa berupa kebaikan maupun keburukan. Nah, termasuk yang disebutkan di ayat ini, Al-Baqarah 155, itu berupa keburukan ya. Siapa yang mau diuji dengan kekurangan ya? Nah, kekurangan apa tadi? Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Takut, khawatir, itu ya, gelisah, gimana kalau gini, gimana kalau gitu ya. Ada banyak pertimbangan. Tapi di akhir ayat itu Allah selalu langsung memberikan gitu ya, penguatan, keyakinan. Sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Barakallahu fikum. Adila. Semoga Allah karuniakan kekuatan untuk sabar. Sabar itu butuh kekuatan. Kenapa pahalanya bigoiri hisab Az-Zumar ayat 10. Tanpa batas pahalanya ya. Jadi memang tidak mudah. Dan rasanya sabar tuh kayak dia. Dia itu cahaya terik matahari ya. Gimana panas menyengat membakar gitu ya, nggak enak ya kena matahari itu. Nah itu sama. Tapi kata Allah, sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang. Oke gitu ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih sekali lagi Teh Dila. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Teh Robiah nextnya ya. Teh Robiah dari Jakarta. Alhamdulillah dapat teman yang bisa diajak ngobrol pas lagi overthinking. Sederhana tapi lega sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mahal loh ya. Tentang kita punya teman yang bisa diajak diskusi. Untuk tadi ya saling menguatkan. Karena esensi dari pertemanan itu apa? Saling memberikan nasihat. Ya. Esensi dari keluarga apa? Saling memberikan nasihat. Jadi esensi kehidupan sosial apa? Saling memberikan nasihat. Di Quran surat Al-Asr. Nah, surat pendek banget ya, pendek gitu. Tapi inti-inti kehidupan ada di situ ya. Salah satunya kalau mau jadi orang beruntung, kita perlu saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran gitu ya. Wah, nyambung lagi tuh kesabaran ya. Al-Baqarah 155. Ya, kesabaran. Jadi alhamdulillah ya, disyukuri. Termasuk aku bersyukur Allah karuniakan teman-teman di sini. Ya Allah, yang Allah panggil ya. Sekian banyak orang, teman-teman yang Allah gerakan untuk bisa nyimak ini. Ya Allah, makasih. Alhamdulillah. Ini mahal. Kita harus syukur ya. Alhamdulillah. Oke, nextnya dari Teh Vini ya. Aku mau, aku tuh kalau baca saking udah setiap hari ketemu Mama Vini ya. Kalau baca chat Vini tuh kayak bernada gitu, tahu gitu nadanya itu gimana. Aku mau. Alhamdulillah. Detik-detik menjelang pulang ke rumah, Allah karuniakan banyak nasihat yang menjadi bekal untuk pulang. Nasihat yang disampaikan langsung oleh guru-guru yang jadi jalan tersampainya ilmu dan jalan kebaikan.
Mahal banget soalnya kalau nasihat guru yang udah kenal sama anak didiknya tuh bakal ngasih nasihat yang langsung sesuai kebutuhan anak didik. Masya Allah itu banget ya. Jadi dari setiap guru yang Vini mintain nasihat, jadi teman-teman ya ini salah satu tips and trick ya kalau teman-teman pengen cepat dalam apa ya berprogres gitu ya dalam update diri, memang mintalah nasihat pada guru gitu ya. Bahasanya tuh wasiat gitu ya. Jadi memang harus minta wasiat gitu, minta pesan-pesan terus gitu. Nah, Vini tuh kemarin datengin satu-satu ya guru-gurunya, termasuk guru dalam olahraga gitu ya. Diminta tuh satu-satu ya, "Ah, Coach gimana Coach, apa, ininya?" Gitu kan, nasihatnya gitu ya. Meskipun ada coach yang bilang, "Iya sama aja lah pasti nasihatnya," gitu ya, tapi ternyata enggak, beda gitu, spesifik gitu ya. Masing-masing tuh Masya Allah. Bilang, Vin, catat," gitu ya. Masya Allah. Dan tadi itu mahal banget ya, karena ternyata Allah gerakan guru kita tuh sesuai gitu kalau ngasih nasihat tuh kayak ada feelingnya gitu. Kok bisa sih tahu gitu, kadang gitu ya. Kok bisa sih tahu gitu. Jadi jangan sungkan ya minta nasihat kayak gitu. Jadi daripada kita nanya ngalur tidur nggak jelas gitu ya, gitu. Coba gitu ya. Coba 2 menit aja Bu gitu ya, atau 2 menit aja Pak gitu ya, Teh, Kang gitu ya, siapapun jadi guru kita, 2 menit nasihati aku gitu. Itu Masya Allah bisa kena banget ya. Barakallahu fikum Vini. Semoga tadi ya bekal-bekalnya bisa diimplementasikan gitu ya. Masuk kemarin tuh ya, sedikit sharing, sebelum pulang aku mau update tugas dulu gitu. Presentasi ulang tuh ya. Iya silakan. Di-update ya semuanya. Barakallahu fikum. Tinggal dikerjakan PR-PR-nya berarti ya. Oke. Baik, selanjutnya ada dari Teh Indri Aini. Ini salah satu menti aku juga dulu di kimia. Masya Allah hadir kembali ya. Itu pas mabim ya. Ini adik mentor aku ya. Masya Allah. Alhamdulillah Teh dikasih sehat bisa beraktivitas dan makan apapun yang enak. Alhamdulillah. Makan pun jadi enak ya. Maksudnya kalau sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikum. Indri ya. Semoga Allah karuniakan sehat yang berkah dan Allah bimbing aktivitasnya jadi aktivitas yang baik ya dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu fikum. Senang banget bisa ketemu lagi di sini ya Allah. Ya, semoga bisa silaturahim lagi langsung ya. Indri ya. Oke. Baik, kalau begitu sudah diawali dengan syukur-syukur ya tadi ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah karuniakan kita kekuatan untuk bersyukur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubiqa wa syukrika wa husni Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya mari kita sampaikan salawat serta salam kita kepada teladan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik alaihi. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai dan masuk ke pembahasan kita, mari kita sempatkan untuk doakan guru-guru kita terlebih dahulu, khususnya Ustadz Adrian Rusfi atau Ustadz Akat ya, yang jadi jalan datangnya cahaya ilmu itu kepada kita ya, Insya Allah. Berupa ya ini ya hakikat-hakikat gitu ya yang mendasari pemahaman kita dalam berkehidupan. Mari kita doakan beliau, guru-guru beliau, keluarga beliau ya, dan juga seluruh orang yang beliau sayangi dan cintai. Semoga Allah betul-betul karuniakan keberkahan ya, yang masih hidup Allah berikan kesehatan, Allah berikan kecukupan, Allah mudahkan dan lancarkan segala urusannya. Mari kita doakan dengan keberkahan Quran Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah.
Alhamdulillah. Ar-Rahman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semuanya, Alhamdulillah kita sudah awali dengan ini ya, dengan doa. Sebentar. Ya, teman-teman sambil menunggu bisa disiapkan ininya ya, alat tulisnya biar bisa apa? Bisa dicatat gitu. Karena ilmu itu ibarat buruan gitu kan ya. Kalau misalkan nggak dicatat, dia lari. Kalau nggak diikat dengan tulisan, dia bakal lari gitu. Memang kadang pas 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 lagi langsung gitu tuh kan, oh iya ngeh gitu, ngerti. Pas ditanya lagi beberapa jam kemudian, wah kok ngeblank gitu. Dan ini juga ya, apa sih, mungkin saran lagi, semisal ini bisa dipisahin gitu catatan yang Friday night dengan catatan yang lain biar nggak nyampur. Jadi kalau misalkan, oh kayaknya ini pernah dibahas di FN gitu, jadi bisa langsung buka catatan Friday night biar tidak tercampur-campur kayak waktu SD kita suka beli buku yang masing-masing gitu kan ya. Jadi bisa buat itu. Tadi Quran surah Al-Anbiya ayat berapa ya? Oke, ayat berapa ya tadi? Aku tadi tidak sempat catat. Mungkin ada yang tahu, teman-teman. Bisa disampaikan.
Ya, maaf ya teman-teman. Kita lanjutkan kembali. Quran surat Al-Anbiya ayat 35 kalau nggak salah. Lihat ya. Kita lanjutkan ya. Bismillah, pembahasan kita sudah masuk domain A. Ingat yang waktu itu pernah disampaikan, domain A itu terdiri dari 3 ya. Jadi nanti kita bagi A1, A2, A3. Dan itu pun sepertinya A1 itu kita bagi-bagi lagi. Karena dibagi 4 ya. Masya Allah. Coba teman-teman bikin peta konsep dulu ya, biar nanti nggak bingung gitu loh. Ya, bahasannya. Kita sekarang masuk dulu domain A itu kan manusia dan tujuan penciptaannya ya. Domain A manusia dan tujuan penciptaannya. Nah, sekarang kita masuk ke A1, domain A1. A1 itu manusia sebagai makhluk dan hamba. Ya, manusia sebagai makhluk dan hamba ya. Itu domain A. Oke, kita prolog dulu ya. Domain A1-nya manusia sebagai makhluk dan hamba. Jadi penting banget ya teman-teman kita ngebahas tentang domain A ini karena kita bicara tentang tujuan. Sebenarnya yang tahu dia tersesat atau enggak tuh yang punya tujuan, ya enggak? Nah, kalau suka masih bingung-bingung, aduh kemana ya tuh, what's next ya gitu, bingung-bingung. Karena apa? Seringkali kita enggak ajak gitu sama tujuan kita. Belum benar-benar clear gitu tujuan kita tuh apa gitu. Kalau kata Vini tadi, ya aku tuh udah belajar sih gitu ya dari SD yang itu ya tujuan diciptakannya jin dan manusia tuh untuk beribadah gitu. Cuman ibadahnya tuh ibadah yang gimana sih? Mungkin sholat kayak gitu tadi ya, puasa kayak gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya pemaknaan lain dari ayat tersebut tuh apa? Nah, itu perlu kita kuatkan lagi gitu ya, gali untuk dikuatkan lagi. Ya. Oke, domain A sekali lagi manusia dan tujuan penciptaannya, karena dengan tahu tujuan, insya Allah kita akan ajak gitu loh. Kita akan bisa menentukan jalan-jalannya. Kita nggak akan pusing sama jalan. Karena seringkali ya, manusia itu sulit membedakan antara tujuan dan jalan. Ini sih, tujuan dan jalan. Jadi orang-orang itu banyak yang malah memusingkan jalannya gitu, bukan tujuannya. Contoh ya, contoh. Misalnya kalau mau dari aku gitu ya, mau ke UPI lah ya. Ini tahu ya, dari jalan rumahku tuh mau ke UPI misalnya ya. Udah gitu ada beberapa alternatif jalan kan. Ada sekitar 3 jalan lah yang bisa dilalui gitu ya. Nah, tapi aku tuh pengennya jalan A gitu. Kita sebut aja A, B, C gitu ya. Aku tuh pengennya jalan A gitu. Ternyata di jalan itu ada perbaikan jalan, terus juga ada penutupan jalan dan lain-lain yang lama banget kalau nungguin itu nggak tahu gitu ya sampai kapan. Kalau aku kekeh sama jalan A tadi, pasti bakal kesel gitu kan. Dan bakal nggak nyampe-nyampe sama tujuan, ya enggak? Tujuannya tadi mau ke UPI gitu ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Dan pusing sendiri gitu ya, ngedumel dan lain-lain. Padahal masih ada jalan-jalan lain, ada B sama C loh gitu. Kenapa kamu malah musingin jalannya? Nah, seringkali manusia-manusia zaman sekarang tuh juga kayak gitu. Karena sudah pusing sama sarananya atau jalannya. Contoh ya, rizki atau uang itu adalah sarana untuk menuju Allah, ya enggak? Ya kan? Tapi kenapa orang tuh banyak pusing ketika di PHK. Terus juga ya tadi hilang pekerjaan. Atau misalnya
gajinya dipotong, kayak gitu. Atau amanahnya tuh dipindahin ke yang lain, atau jabatannya diturunin. Kan? Kenapa itu pusing? Padahal kan itu cuman sarana atau jalan doang gitu loh. Sebenarnya kan banyak jalan tadi ya, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju UPI, banyak jalan menuju tujuan gitu loh. Ya, tapi kok musingin jalan, musingin sarananya, ya. Kenapa? Karena belum jujur, udah lupa tuh sama tujuannya. Nah, makanya penting banget kita untuk bahas domain A ini pelan-pelan ya, karena tadi juga cukup banyak gitu detail-detailnya ya. Semoga bisa kita maknai bersama gitu ya. Mari kita mulai bahasan kita. Domain A1 ya, manusia sebagai makhluk dan hamba. Oke. Jadi teman-teman, nanti domain A1 ini akan dibagi menjadi 4 poin. Silahkan ya, silahkan segimana teman-teman bisa menggambarkan itu biar teman-teman makin ngerti ya. Manusia sebagai makhluk dan hamba itu dibagi jadi 4 poin. Yang pertama, poin manusia sebagai makhluk terbaik. Yang kedua, diciptakan untuk beribadah. Nah, ini yang disebutin Vini tadi ya di awal ya. Diciptakan untuk beribadah. Yang selanjutnya, kelebihan dan kelemahan manusia. Dan yang terakhir, manusia takwa dan durhaka. Insya Allah kita akan bahas itu. Tapi kita akan bagi tadi ya, biar tidak terlalu banyak gitu ya dan pusing dan ada waktu untuk bisa mengendapkan dulu ya. Nah, dimaknai lagi. Oh iya ya gitu ya. Nah, dicerna lagi gitu ya, dicerna dulu sebelum kita next-nya. Itu dulu. Oke. Kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah bahwa pada hari ini kita memasuki materi pertama dari rangkaian kajian tentang psikologi pendidikan dan psikologi anak yang saya lebih percaya diri untuk mengatakan sebagai bersifat Adrianowi, gitu ya. Bukan daripada Islami. Ya, beliau lebih pede nyebutnya Adrianowi dibanding Islami. Mengapa? Karena saya takut mengklaim sesuatu yang berupa ijtihad manusia sebagai suatu yang pasti Islami. Hanya saja, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah ya. Semoga apa yang Ustaz Taat sampaikan di sini menjadi suatu yang bermanfaat ya. Yang memang sekali lagi dalam perkuliahan pun kami tidak ditampilkan PPT-nya gitu ya. Karena di sini beliau berpesan agar kita tuh fokus mencatat poin-poinnya gitu ya terlebih dahulu. Dan nanti bisa memaknai pengembangan pola konsepnya itu seperti apa. Nanti bisa didalami ya dan sebagainya. Barulah nanti akan dikirimkan di akhir gitu kalau Ustaz ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai manusia sebagai makhluk dan hamba. Ya, bicara tentang psikologi, bicara tentang psikologi pendidikan dan perkembangan, maka kita harus mengenal dulu yang namanya manusia. Manusia itu sendiri ya. Karena psikologi itu bagian dari kajian kemanusiaan. Filosofi kita sebagai muslim tentang apa itu manusia haruslah diperjelas. Ya, filosofi kita sebagai muslim tentang manusia itu harus diperjelas agar di atas tegaknya prinsip itu kemudian kita kembangkan psikologinya. Nah, jadi landasannya itu harus clear dulu ya teman-teman sebelum kita kembangkan. Ya, fondasinya tuh harus kuat dulu, harus ajak dulu juga, harus tepat dulu, baru kita kembangkan. Kalau layaknya membuat sebuah gedung ya, teman-teman, buat sebuah gedung, atau bangunan mau dibuat bangunan tinggi gitu ya, ternyata kalau misalnya fondasinya nggak kuat ya, padahal bahan bangunannya semuanya ada tuh, udah 20 misalnya mau untuk 20 tingkat gitu ya, udah ready semuanya, tapi fondasinya nggak kuat, maka akan ambruk, ya, akan roboh gitu. Jadi kita harus menguatkan
dulu gitu ya fondasi-fondasinya sebelum kita kembangkan bahasan psikologinya. Jangan sampai kita menamakan psikologi Islam atau psikologi pendidikan Islam ya atau psikologi perkembangan Islam tetapi hanya istilah saja ya, hanya istilah saja. Sedangkan bangunan ruhiyahnya tidak kita ambil dari sumber Islam itu sendiri ya. Paling-paling ini hanya menjadi soal kita tempel-menempel istilah gitu. Kalau belakangnya ada Islami itu udah gitu ya. Pokoknya teori barat, terus kita kasih embel-embel Islami, udah gitu. Ya jadi jangan sampai kayak gitu ya. Tidak ada yang salah dengan teori barat kalau itu memang relate dengan fondasi kita gitu ya. Tapi yang keliru adalah ketika kita mengambil secara pure gitu ya, dan kita tidak melihat pada landasan kita sebagai seorang muslim ya, Al-Quran dan Sunnah. Mohon maaf katanya apabila saya agak cemas kalau seandainya yang terjadi adalah seperti yang sekarang sedang terjadi di sistem keuangan syariah kita. Jadi kalau Ustaz Taat tuh cukup keras ya dalam mengkritik sistem keuangan syariah yang sekarang digembor-gemborkan gitu ya. Beliau sampaikan seperti ini, saya bukannya tidak ingin menghargai segala macam ijtihad untuk membangun konsep sistem keuangan syariah yang kita miliki, tapi saya harus jujur mengatakan bahwa dalam prakteknya sistem-sistem tersebut kadang-kadang tidak murni. Bagi saya seolah-olah itu hanya terkesan syariah secara kosmetik saja. Kita tidak menginginkan ini, gitu ya. Maka proses islamisasi yang dilakukan sebenarnya haruslah dimulai dari belajar dasarnya dulu. Ya, harus dasarnya dulu. Atau dari tahap akidahnya dulu. Ya. Kita harus belajar filosofinya dulu, maka pada materi-materi awal ini saya akan coba menyampaikan pemahaman tentang hal ini. Itu prolog beliau untuk domain A ya, teman-teman, untuk domain A. Nah, sekarang kita masuk ke domain A poin 1. Domain A poin 1 itu manusia sebagai makhluk terbaik. Ini itu dulu yang akan kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah tolong kita untuk kita memahami ya. Oke, makhluk terbaik. Pada materi-materi awal ini sebenarnya saya lebih ingin menyampaikan materi keislaman katanya. Ya, seperti materi-materi akidah. Artinya akidah dari psikologi pendidikan dan perkembangan Islam. Maka pertama kita perlu berbicara tentang manusia sebagai makhluk dan hamba Allah itu. Ya, kita perlu berbicara manusia sebagai makhluk dan hamba. Siapa itu manusia sebagai makhluk dan hamba Allah? Satu, dia adalah makhluk terbaik. Maknanya teman-teman, makhluk terbaik. Kita ini semuanya diciptakan sebagai makhluk terbaik. Semuanya terbaik. Masya Allah. Kita aja kalau milih sesuatu pengennya yang terbaik ya. Milih fasilitas pengennya yang terbaik kan. Kita diciptakannya hakikatnya memang sebagai makhluk yang terbaik. Nah, kita harus pertegas dulu supaya kita tidak kemudian merasa minder. Sekarang kan bahasan yang paling utama insecure, iya nggak sih? Kalau kata Bu Rima ya di kajian remagogi beberapa waktu lalu, katanya beliau ke toko buku, sekarang toko buku isinya banyak tentang improvement, tapi utamanya tentang insecurity. Jadi pada minder gitu ya, ternyata orang-orang tuh ya. Jadi kita harus pertegas manusia itu sebagai makhluk terbaik. Agar apa? Tidak minder, tidak merasa tidak berdaya, merasa tidak tahu apa-apa, merasa tidak mengerti, merasa kosong gitu loh. Gak gitu, ya. Jangan sampai kita merasa tidak pantas. Nah, di sini kan kita konteksnya halalin talks untuk bangun keluarga ya. Mungkin di sini ada yang, aku nggak pantas jadi istri, belum pantas jadi suami, belum pantas jadi orang tua. Jangan sampai kayak gitu. Pede dulu. Karena kita makhluk terbaik. Allah ciptakan sebagai makhluk terbaik ya.
Begitu juga ketika kita mencoba memahami anak-anak kita, ya, atau di sini teman-teman mungkin punya murid, punya adik, ya, punya sepupu, punya saudara, ya, bahwa makhluk Allah yang terbaik dibandingkan makhluk Allah yang lain. Ya, tidaklah pantas kita mendegradasikan diri kita kepada derajat kebinatangan. Jadi nggak pantas kita malah nurunin gitu ya harga diri kita tadi ke derajat kebinatangan. Walaupun beberapa ciri kita ada relasinya dengan watak hewan, gitu ya. Insting manusia pada dasarnya adalah insting kebinatangan. Jadi yang pertama, sebagai makhluk dan hamba, ya, adalah manusia yang terbaik. Ya. Manusia adalah makhluk yang terbaik. Mengapa demikian? Sebab manusia memiliki miniatur sifat-sifat Allah. Ini yang sempat kita bahas juga ya. Kita tuh punya loh sifat-sifat Allah, tapi memang sifatnya miniatur, bukan yang besar gitu. Karena kan yang maha, ya, yang berarti yang besar gitu ya, Allah, ya, maha segalanya. Ya. Ketika Allah meniupkan ruhnya, Allah tiupkan ruhnya kepada kita, ya, maka pada saat itu juga Allah meniupkan miniatur sifat-sifatnya kepada diri manusia, kepada diri kita. Saat itu juga loh, teman-teman. Pada saat itu juga. Makanya ini yang membuat kita jadi makhluk terbaik. Yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena inti dari kemanusiaan itu ruhnya yang utamanya. Menganggap bahwa jiwa itu semata-mata sebagai susunan perilaku-perilaku belaka adalah sebuah kekeliruan. Jadi nggak benar kalau kita cuma nganggap, oh manusia tuh hanya kumpulan perilaku gitu. Ya beda gitu kan, perilaku satu dengan yang lainnya. Nggak tepat. Allah memiliki sifat qawiyun atau maha perkasa. Maka manusia pun memiliki sifat perkasa. Allah memiliki sifat al-amin. Maka manusia pun memiliki sifat al-amin. Maka Nabi Musa digelari dengan al-qawiyun amin. Ya. Allah itu al-hafiz, zat yang maha memelihara. Maka manusia pun memiliki sifat hafizun. Allah memiliki sifat al-alim, yang maha mengetahui, dan manusia pun memiliki sifat alim. Maka Nabi Yusuf digelari hafizun alim, yang bermakna cakap memelihara lagi berpengetahuan. Ya. Allah itu ar-Rauf, yang maha penyantun. Ya. Manusia juga memiliki sifat Rauf. Ya. Allah memiliki sifat ar-Rahim, dan juga manusia memiliki sifat rahim, ya, berkasih sayang. Maka Rasulullah SAW disebut dengan bil mu'minina raufur rahim. Dia penyantun lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi beberapa sifat Allah itu miniaturnya ada dalam diri manusia, ada dalam diri kita. Itulah yang harusnya membuat kita percaya diri. Bukan minder dan insecure. Ya. Percaya diri kita makhluk terbaik yang Allah tiupkan ruhnya kepada kita, dan terdapat sifat-sifat Allah di dalam diri kita yang tadi bentuknya miniatur. Ya. Itu yang harus kita maknai bersama. Tetapi tentu saja ada beberapa sifat Allah yang manusia tidak memiliki sifat yang sama. Misalnya Allah Ar-Rahman atau Allah yang Maha Pengasih. Ini adalah sifat yang hanya secara khusus dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh manusia. Lalu ada Al-Ghafur atau Allah yang Maha Pengampun. Maka manusia juga tidak memiliki sifat ini.
dalam bentuk miniatur sekalipun. Allah adalah adapun manusia diharamkan memiliki sifat kesombongan. Maka di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa kesombongan adalah selendangnya Allah. Ya, karena yang patut sombong ya hanya Allah gitu. Orang Allah yang maha segalanya, ya kan? Dalam tradisi Kristen, manusia dianggap sebagai imago Dei yang bermakna citra Tuhan. Manusia memiliki daya cipta dan Tuhannya adalah Al-Khaliq, yang maha pencipta. Jadi ayah dan bunda sekalian, teman-teman sekalian, dalam memahami manusia dan kemana manusia itu sebaiknya dididik, ya, dan kemana manusia seharusnya dikembangkan, maka kita harus terlebih dahulu menyadari bahwa manusia itu memiliki kapasitas-kapasitas yang luar biasa. Kenapa? Sekali lagi, manusia adalah makhluk yang terbaik. Nah, kita tuh harus sadar dulu gitu loh. Ya, banyak nih yang ada di dalam diri kita itu potensi-potensi yang sudah Allah titipkan kepada kita. Ya. Nggak selalu harus dari luar ke dalam, bukan. Inti dari pembelajaran kita yang pernah kita sebutkan sebelumnya ya, kita bahas di sebelumnya, ini tuh hanya sebagai katalisator saja gitu loh. Ya. Sebagai zat zat atau cara untuk mempercepat gitu kan, kalau katalis itu kan untuk mempercepat ya, mengaktifasi terjadinya reaksi. Reaksi apa? Reaksi kesadaran gitu. Oh iya ya, ternyata aku nih memiliki gitu ya hal-hal yang sudah Allah titipkan kepada kita gitu. Tadi sifat-sifat Allah yang berupa miniatur. Itu kan luar biasa sekali. Ya. Nah, itu perlu kita maknai salah satunya dengan belajar ini ya. Jadi ini perlu untuk memberikan sekali lagi kepercayaan diri untuk teman-teman semuanya, untuk para calon ayah bunda di sini. Ya. Jangan merasa tidak mampu, minder, nggak bisa apa-apa. Akhirnya kita langsung punya kesimpulan untuk bisa menitipkan anak-anak kita nanti gitu ya kepada orang lain, udah langsung mikirin sekolahnya di mana, tanpa punya tekad gitu ya untuk bisa didik sendiri. Dengan alasan aku nih masih bodoh, gitu ya. Tidak tahu caranya mendidik, tidak tahu caranya membangun karakter manusia itu kayak gimana. Kan? Padahal kita diberikan sejumlah kekuatan yang sekali lagi luar biasa dari Allah. Ya. Oleh karena itulah, para calon ayah bunda sekalian, salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan mengakui segala karunia-Nya. Mengakui segala karunia Allah, ya. Termasuk mengakui kelebihan-kelebihan kita. Nah, setiap orang kan beda ya kelebihan-kelebihannya. Diakui dulu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, ya. Tolong jangan campur baurkan antara minder dan rendah hati, karena itu beda, ya. Minder dengan rendah hati. Aku mah apa tuh, nggak gitu ya. Menganggap bahwa diri kita bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa, khususnya dalam pembahasan kita dalam mendidik anak kayak gitu ya. Jangan-jangan itu adalah ekspresi keminderan, bukan ekspresi kerendahan. Ya. Karena kerendahan itu tidaklah akan mengantarkan kita sampai mengingkari segala bentuk kehebatan dan kecanggihan kita sebagai manusia. Jadi kalau kita minder itu, kan sering dengar ya, kalau kita insecure itu artinya nggak bersyukur. Ya benar. Kita nggak ngeiyahin gitu ya, nggak benar-benar nggak sadar nikmat dari Allah tadi ya berupa kelebihan-kelebihan kita yang lain. Lalu di akhir Quran surat Ad-Duha itu, kalau kamu punya nikmat, hendaknya kamu ucapkan gitu kan, sampaikan gitu. Karena apa? Ya itu nikmat. Terus disyukuri. Kalau enggak apa? Ya kufur gitu kan. Masuknya ke kufur nikmat. Dan Allah mengingatkan gitu, azab Allah tuh pedih untuk orang-orang yang kufur nikmat. Di hati-hati, minder itu atau insecure itu ya bisa jadi malah petaka untuk diri kita sendiri. Akhirnya kita ditutup tuh semua
kompetensi-kompetensi yang sudah Allah titipkan kepada kita. Bahkan yang menarik dari yang disampaikan Ustadz Taat, tadi pagi ya, baru tadi pagi beliau menyampaikan penyakit-penyakit yang hadir saat ini itu bukan hanya dari makanan dan lain-lain gitu. Bisa jadi karena potensi-potensi yang tidak dikeluarkan. Terpendam. Akhirnya bisa jadi kanker gitu kan. Tidak keluar gitu loh potensi-potensi. Harusnya dikeluarkan kan. Teman-teman. Terus misalnya kotoran, nafas, kalau nggak dikeluarkan tuh jadi penyakit, ya nggak? Termasuk potensi-potensi kita kalau nggak dikeluarkan tuh jadi penyakit. Ya. Orang-orang yang insecure biasanya dia tidak fokus pada potensinya yang bisa dikeluarkan gitu, dia fokusnya pada kekurangannya gitu. Ya. Akhirnya apa? Tadi ya rumit dililit oleh masalahnya sendiri seringkali seperti ya teman-teman. Jadi kalau kita sedang di kondisi itu, yuk sama-sama kembali ke Allah ya, kita syukuri dulu. Agar apa? Nah, Allah bukakan jalan-jalannya ya. Sehingga nanti segala kelebihan kita ini termasuk sifat mengetahui manusia, karena manusia itu sebagai hamba ya, hamba dari yang maha mengetahui, maka kita harus memahami bahwa kita tahu banyak. Kita tuh banyak tahu loh sebenarnya. Enggak diciptakan kosongan, enggak. Kita tahu banyak, insya Allah gitu ya. Meskipun memang kalau dibandingkan dengan Allah enggak ada apa-apanya gitu. Tapi kita tahu banyak ini bukan berarti untuk kita sombong, enggak gitu. Untuk apa? Bersyukur sekali lagi. Ya, mensyukuri. Ya, kita itu bukannya tidak tahu apa-apa. Bukan. Kita tahu banyak. Insya Allah ya. Lalu sebagai makhluk yang terbaik, Allah itu sekali lagi meniupkan ruhnya pada jasad manusia. Ya, kepada jasad kita. Manusia menjadi terbaik dan pemilik sejumlah miniatur sifat Allah karena Allah sendiri telah meniupkan ruh kepada manusia yang tidak sembarang ruh, tidak sembarang nyawa, dan tidak sembarangan spirit hidup. Ya, tapi langsung ruh Allah itu sendirilah yang Allah tiupkan kepada manusia. Itu harus kita sadari. Makanya kenapa disebutkan Allah itu maha dekat. Ya kan, lebih dekat dari urat nadi. Sebutkan gitu kan. Ya karena ada ruhnya di dalam tubuh kita gitu loh. Tapi di sisi lain Allah juga maha tinggi. Itu ada di arsy-nya gitu kan. Jadi semoga terpahami, kok kontradiktif sih? Nggak kontradiktif. Allah meniupkan ruhnya kepada diri kita sehingga kita bisa hidup. Ya. Inilah mengapa saya sering mengatakan bahwa kita itu tidak tahu apa-apa. Boleh jadi sama artinya kita sedang menghina Allah dan sedang melecehkan zat Allah yang menciptakan kita. Bahkan sesekali saya melakukan provokasi bahwa kalau kita merasa tidak tahu, coba bertanya dulu sama diri sendiri sebelum bertanya kepada orang lain. Janganlah kita menganggap bahwa Allah tidak pernah mengajarkan apapun kepada kita. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Barulah firman Allah, kita boleh bertanya kepada orang lain atau ahli ilmu. Ketika kita benar-benar tidak tahu, udah kepepet, udah mentok, baru kita nanya. Itu pun kalau kita mau nanya sama orang tuh kita tanya dulu gitu ya ke Allah. Ya Allah, saya punya problem ini, saya udah mentok banget, udah nyari-nyari, udah merenung gitu ya. Belum menemukan jawabannya, kira-kira untuk menyelesaikan problem ini, itu harus nanya ke siapa ya Allah. Jangan langsung ngambil keputusan, tanya inilah, ini itulah. Tapi kita belum melibatkan Allah. Ya, dilibatkan Allah juga. Janganlah sedikit-sedikit belajar kepada manusia. Ini loh yang disebutin sama Ustadz Aat gitu ya. Pernahkah terpikir oleh kita bahwa jangan-jangan itulah
suatu keyakinan bahwa Allah tidak memberikan apa-apa kepada kita gitu. Jadi kita gampang banget buat nanya gitu. Karena Allah telah berfirman, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Dialah yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya di Quran surat Al-A'la. Allah tidak pernah tanggung-tanggung dalam menciptakan dan menyempurnakan yang Allah lakukan terjadi secara bertahap. Ya, nah ini nih, penyempurnaan yang Allah lakukan terjadi secara bertahap. Masih dalam Quran surat Al-A'la, dan Allah menegakkan kadar-kadar dan petunjuk. Jadi memang yang namanya petunjuk itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Salah satunya kita maknai dari proses turunnya Al-Quran. Al-Quran tuh nggak satu Al-Quran langsung diturunkan kepada Rasulullah SAW kan? Iya, Al-Quran turun dari langit itu memang langsung semuanya. Tapi turun sampai ke Rasulullah SAW itu kan ayat per ayat. Nggak langsung satu Al-Quran. Agar apa? Pelan-pelan kita bisa mencerna. Gitu ya. Nanti pemahaman kita jadi utuh. Allah yang sempurnakan. Sama dalam pembahasan ini pun ya, teman-teman. Kenapa ada domain A sampai domain D gitu ya, yang waktu itu disampaikan si prolognya aja tuh sampai 4 kali pertemuan gitu ya, cuman bahas prolognya doang gitu. Karena kita pengen sedikit-sedikit gitu. Sedikit-sedikit tapi bisa termaknai ya. Jadi kita pelan-pelan secara bertahap agar Allah menegakkan kadar-kadar dan petunjuknya ya. Ayah bunda sekalian, calon ayah bunda sekalian. Inilah mengapa hewan itu bisa mendidik anak-anaknya. Padahal nggak belajar parenting ya hewan tuh ya. Kok bisa ya didik anak-anaknya. Kalau manusia yang belajar parenting sana-sini masih bingung terus ya. Mendidik anak gimana. Hewan aja nggak belajar parenting loh. Semua hewan tidak ada yang dengan sengaja belajar parenting, tapi dia tahu cara mendidik anak. Ketika anaknya masih kecil, induk ayam membiarkan anak-anaknya mengikutinya, ya kan ya? Lihat nggak anak ayam gimana ini mendidik anaknya. Tetapi ketika anaknya telah melewati usia 4 bulan, maka yang masih berusaha untuk mengikuti sang induk, maka malah dikejar, ya enggak? Malah dibalik dikejar kayak dimarahin gitu. Kamu jangan ke sini, jangan ikutin lagi gitu ya. Dengan maksud untuk mengusirnya. Dari mana ya ayam bisa belajar seperti itu? Pengetahuan sampai usia berapa anaknya boleh mengikutinya gitu. Dan dia berikan makanan sampai usia berapa. Nggak boleh ikut lagi dan harus diusir usia berapa. Itu dari mana sih? Kalau bukan dari Allah. Ya enggak? Nah, itu ayam gitu. Masa kita tuh enggak yakin sih gitu Allah instalkan itu sampai usia berapa gitu kan? Sampai usia berapa harus gimana? Itu tuh Allah udah instalkan gitu ya. Sekali lagi karena Allah telah memberikan kadar-kadar dan petunjuk. Kadar-kadar ya, porsi-porsinya. Seperti apa? Apa yang Allah berikan kepada manusia itu jauh lebih luar biasa. Inilah mengapa saya sering kali mengatakan bukan melemahkan hasrat manusia untuk belajar, bukan katanya. Tetapi jangan sampai hasrat belajar itu berangkat dari keyakinan bahwa Allah itu tidak mengajari aku tuh apa-apa, aku tuh emang nggak tahu apa-apa gitu, makanya mau belajar. Enggak. Kita tahu gitu, kita tahu banyak gitu sebenarnya. Kita perlu menyempurnakan pemahaman itu ya dengan belajar gitu ya. Mengaktifasi lagi agar kita bisa lebih tadi mengeluarkan lagi gitu potensi-potensi menjadi kompetensi. Kapasitas-kapasitas yang sudah Allah titipkan kepada kita jadi kapabilitas. Dan seterusnya gitu ya.
Jadi jangan sampai ada perasaan bahwa Tuhanku tidak membekaliku apapun. Aku tuh nggak tahu apa-apa. Gitu. Maka konsep tentang tabula rasa harus kita tolak. Ya. Konsep bahwa manusia terlahir sebagai kertas kosong yang tidak memiliki tulisan apapun harus kita tolak. Ini karena terus terang banyak juga kajian parenting Islam yang mengatakan bahwa manusia itu sebagai kertas kosong. Padahal enggak. Kita harus menolak itu. Kenapa? Nah tadi, ya, kita harus dengan keyakinan manusia itu diciptakan sebagai makhluk terbaik. Banyak bekalnya dari Allah. Allah lahirkan setiap manusia itu dalam keadaan fitrah. Gitu kan ya? Insya Allah. Jadi manusia bukanlah kertas kosong melainkan sudah penuh dengan isi. Ya. Oke, yang selanjutnya, karena Allah meniupkan ruh kepada manusia dan manusia memiliki sejumlah miniatur sifat Tuhan, maka kenalilah Tuhan untuk mengenali diri kita sendiri. Nah, penting kita untuk mengenal Allah, untuk mengenal diri kita sendiri. Katakanlah kepada anak kita, wahai anakku, kenalilah Tuhan. Niscaya kamu akan mengenali dirimu, mengenali bakatmu, mengenali potensimu, mengenali kapasitasmu, mengenali passionmu. Dengan apa? Dengan mengenal Allah. Ya, itulah yang harus kita dahulukan. Ya, langkah pertama untuk bisa mendidik dan mengembangkan manusia adalah mengenali Tuhannya. Ya, jadi teman-teman nih yang punya anak didik ya, yang punya anak didik, yang punya tadi ya adik-adik, yang punya saudara sepupu dan seterusnya ya, kenalkan kepada Allah. Makanya Ustaz Taat sangat sering ya mengatakan bahwa yang utama adalah mendidik keimanan. Pendidikan keimanan sebelum yang lainnya ya. Mendidik keimanan dan sekali lagi mendidik keimanan. Terus mendidik keimanan. Selalulah hal demikian yang Ustaz Taat sampaikan. Belajar keimanan dan tauhid pada dasarnya adalah belajar tentang manusia. Kita belajar tentang manusia. Baik disadari ataupun tidak. Yaitu dengan cara mengenal Allah sebagai pencipta manusia. Allah berfirman, jangan kalian seperti orang yang melupakan Allah. Lalu Allah menjadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Kalau kita lupa sama Allah, nanti Allah yang membuat kita lupa sama diri kita sendiri. Makanya nggak kenal. Makanya kalau kita lihat case-case zaman sekarang itu, banyak orang yang udah melakukan psikotes misalnya ya, kemudian tes bakat, tes ini itu gitu. Tapi masih bingung dia tuh harus ngapain. Mana jalan terbaik yang harus ditempuh tuh masih bingung gitu. Next-nya tuh gimana? Masih banyak loh yang kayak gitu. Ya. Kalaupun teman-teman di sini ada yang mengalami hal yang sama, yuk sama-sama berarti kita di sini kita sama-sama clear-kan akarnya di mana gitu ya. Oh ternyata bisa jadi gitu ya, kita dibuat lupa sama diri kita sendiri, nggak kenal sama diri kita sendiri karena kita nggak mengenal Allah, nggak ikhtiar untuk mengenal Allah. Gitu ya. Jelas sekali makna dari pesan ini, apabila kita melupakan Allah, maka Allah akan menjadikan kita lupa pada diri kita sendiri. Ya. Insya Allah. Terima kasih sudah ditambahkan oleh Teh Tika ya, Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Nah, bisa di-highlight ya teman-teman. Nah, jika kita melupakan Allah, Allah akan menjadikan kita lupa pada diri kita sendiri. Al-Hasyr 19. Oke. Para calon ayah bunda sekalian, Ustadz Aat adalah seorang psikolog ya. Di antara pekerjaan Ustadz Aat adalah melakukan asesmen psikologi. Ya.
untuk mengenali sifat manusia, bakat manusia, kapasitas manusia, dan juga kepribadian manusia. Tetapi, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah apabila kita ingin mengenal itu semua, maka kenalilah Allah terlebih dahulu. Bukan mengenali psikologi terlebih dahulu. Jadi jangan kebalik. Kenali Allah dulu, baru kenali psikologinya. Ya, Allah yang paling tahu seluk-beluk tentang diri kita. Ya, jadi kenali Allah dulu. Jadi masalah pelajaran keimanan bukan hanya soal mengenal Allah dan Rasulullah. Secara tidak langsungnya tadi ya tentang mengenal Allah dan Rasul, tapi kita mengenal diri kita sendiri dengan belajar keimanan itu. Hakikatnya gimana dengan iman itu ya? Siapa yang memahami pasal iman dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mengenal dirinya dengan sebaik-baiknya pula. Dan dasarnya itu iman ya, teman. Ini karena Allah sudah berjanji bahwa Allah akan membuat manusia itu mengenal diri. Maka, para calon ayah bunda sekalian, hubungan mengenal Allah dan mengenal diri kita sendiri bersifat timbal balik ya. Bersifat timbal balik. Jika kita kenal sama Allah, maka sekali lagi kita akan mengenal diri kita sendiri. Dan sebaliknya apabila kita mengenal diri kita sendiri, maka kita akan mengenal Allah. Gitu ya. Sifatnya timbal balik. Di satu sisi kita diajarkan bahwa apabila kita melupakan Allah, maka Allah akan buat kita lupa dengan diri kita sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan tadi ya, barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi, bagi saya relasi ini adalah bolak-balik. Ingin mengenal manusia, maka kenalilah Allah. Dengan begitu, belajar psikologi haruslah dalam rangka untuk mengenal Allah. Dia hati-hati, belajar psikologi kenapa? Ingin belajar manusia. Kita akan mengenal Allah. Gitu ya. Apabila manusia mempelajari sebuah ilmu, termasuk ilmu psikologi, dan dia malah semakin menjauh dari Allah, ya, dari apa yang dipelajarinya itu, maka itu adalah psikologi yang sesat berarti. Kayak gitu ya. Sampai dikatakan psikologi yang sesat. Psikologi yang membuat manusia menjadi berpikir sekuler, maka itu adalah psikologi yang sesat. Dia hanya mempelajari manusia secara semu. Karena tadi, paham dulu hakikatnya. Hubungan timbal balik loh ya, ketika kita belajar manusia, ternyata ya hanya bisa didapatkan dengan mengenal Allah. Gitu. Ya, jadi nggak mungkin gitu ketika kita belajar manusia tanpa melibatkan Allah tuh ya akan semu saja. Kan landasannya tuh ego saja, dan ego satu sama lain pasti akan bertubrukan kalau landasannya tidak iman ya. Nah, ini karena orang yang mengenal dirinya secara hakiki, maka cirinya adalah dia mengenal Tuhannya yang baik pula. Sampai-sampai disampaikan dalam satu ayat, aku lebih dekat daripada urat lehermu sendiri ya. Di Quran surat Qaf ayat 16. Boleh di-highlight ya teman-teman ya. Allah lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Quran surat Qaf ayat 16 ya. Seakan-akan Allah tuh ada di dalam diri manusia sendiri tadi ya. Nah, tapi sekali lagi hanya seakan-akan ya, seakan-akan. Secara majaz ya, bukan pengertian yang hakiki. Ya, seakan-akan. Ya, mungkin sampai sejauh pembahasan kita ini sekali lagi perlu kita sama-sama renungkan kembali gitu ya.
sampai saat ini sudah sejauh mana sih kita mengenal diri dan tujuan kita? Jangan-jangan kita masih termasuk orang yang linglung tadi ya. Gimana ya? What's next ya? Nah, masih ke bawah-bawa sama pencapaian orang misalnya ya, ataupun tuntutan-tuntutan dari keluarga misalnya ya, yang akhirnya dirasakan itu sebagai beban, katanya gitu ya, kalau generasi-generasi sekarang. Ingat lagi, kita sebagai makhluk terbaik ya, teman-teman. Makhluk terbaik ya. Jadi maknanya Allah itu sudah titipkan segudang kompetensi untuk sama-sama bisa kita maksimalkan dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Tentunya tugas-tugas kemanusiaan kita akan bahas selanjutnya ya. Kita masih berbicara tentang hakikat dari tujuan penciptaannya dulu gitu ya. Bahwa domain A1 ya, manusia sebagai hamba ya. Manusia sebagai makhluk dan sebagai hamba. Nah, kita baru domain A1, poin 1 ya. Poin satunya juga masih di part ya, di part manusia sebagai makhluk terbaik. Insya Allah kita akan bahas selanjutnya ya. Terkait manusia makhluk terbaik ini. Dari sampai sini dulu, ada yang mau menyampaikan highlight-nya gitu, ataupun tadi ya. Tapi sebelumnya aku kembalikan dulu ke Vini ya, selaku moderator kita. Silahkan, Teh Vini. Wallahu a'lam bishawab, aku kembalikan ke Vini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Stefa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ternyata, tidak terbalik ya si ininya. Ya, Masya Allah teman-teman, Alhamdulillah kita malam hari ini masuk ke materi pertama ya, manusia dan tujuan penciptaannya dan manusia sebagai makhluk dan hamba, dan masuk ke domain A.1, manusia sebagai makhluk terbaik. Misalkan apa ya tadi disampaikan sama Teh Fitri juga gitu, kalau misalkan udah terombang-ambing dengan omongan keluar dan lain-lain. Jadi insya Allah lebih ajak juga, dan ya ketika kita punya tujuan, kita tahu gitu mau kemanapun. Kalau tersesat berarti ya kita tahu tujuan kita. Adapun kalau tersesat karena emang yang bisa jadi karena takdir berkata lain, atau misalkan udah tersesat gitu kan, jadi bisa tahu atau reminder untuk segera balik ke tujuan awal yang udah kita rencanakan, seperti itu. Mungkin teman-teman kita punya waktu kurang lebih 15-an menit mungkin ya, bisa sharing atau bertanya tentang materi hari ini. Oke, siap-siap ada Kang Fadil nih, mungkin boleh Kang Fadil dimaksimalkan waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh ini makasih untuk kesempatannya kepada saya ya. Jadi gini, saya tuh punya pengalaman yang mungkin apa ya istilahnya, memang ada rasa insecure itu ada gitu. Dulu 12 tahun, hampir 12 tahun saat sekolah itu ada rasa introvert itu pasti ada gitu, karena nggak mau saing terbuka, nggak mau saing bergaul, bahkan selalu mengenung kan gitu. Tapi sadar gitu bahwa kita tuh sebenarnya punya potensi. Bahkan sampai sekarang juga ada insecure mungkin karena era digital gitu, melihat pencapaian kesuksesan orang, aktivitas orang yang sudah matang gitu. Jadi
rasanya memang ada gitu. Tapi saya juga punya gitu, meskipun masih hal lingkup kecil. Misalkan cuman hanya simpel aja menulis, atau mungkin kayak dibikin video TikTok, atau mungkin kayak dibikin video semacam kayak apa editing kayak Canva gitu. Di Canva itu sebenarnya udah bersyukur banget gitu. Dan ternyata memang masih ada loh gitu yang menghargain gitu. Masih ada loh yang mungkin saya bikin video TikTok juga tentang, misalnya saya bikin video TikTok tentang pelajaran IPA gitu, materi sistem pernapasan gitu, yang sederhana aja saya bikin fungsi sistem pernapasan apa, tapi saya coba dibikin agak lucu-lucuan sedikit, ternyata memang agak ini ya, positif juga, meskipun mungkin rakyatnya nggak tahu banyak iya gitu, tapi tujuan saya menyampaikan ini adalah baik gitu, karena tujuan saya di sosial media juga ingin mempersembahkan bahwa tujuannya adalah untuk ilmu pengetahuan gitu. Dan di situ pula yang harusnya saya bisa ngelatih skill juga gitu. Tapi itulah yang akhirnya bahkan banyak banget pencapaian saya yang mungkin gitu kadang masih ngerasa saya tuh memang ngerasa rendah, iya gitu. Memang ada gitu rasa yang mungkin saya tuh masih rendah banget gitu sebenarnya dibandingkan mereka gitu. Mereka di luar sana gitu. Tapi saya juga sempat bikin TikTok juga gitu. Ketika bilang gitu misalnya gini, ketika kalian ngeluh masalah pekerjaan, kalian ngeluh dalam permasalahan di kantor, bayangkan di orang-orang sana tuh banyak banget yang pengen posisi kayak kita. Bahkan bahagia aja itu sebenarnya juga merupakan ujian. Kalau dibilang kesusahan itu ada ujian, bahagia juga sebenarnya ujian. Kenapa? Karena kan kita juga tahu gitu bahwa kita bahagia juga bagaimana sih kita bisa mensyukuri nikmat, apakah kita suka atau sebaliknya. Apakah kita juga merasakan ini Allah yang udah kasih masih ada di istiqomah di jalannya atau enggak kan gitu. Makanya itu pula pentingnya kita untuk terus berikhtiar, terus meningkatkan kapasitas kepada Allah tuh seperti itu. Mungkin memang misalkan di kantor ada yang nggak suka sama saya, iya gitu. Memang ada aja gitu. Namanya juga manusia, wajar gitu. Ketika misalkan nggak suka nih sama orang kayak gini, nggak suka dengan kayak gini kan gitu. Wajar memang, pasti ada aja kok yang mungkin yang nggak suka sama kita, ada juga. Apalagi kita sebagai guru gitu. Jadi guru tuh memang harus menjaga etika, memberikan jadi role model. Misalnya aja simpel, ketika kita mungkin di kantor itu kita pakai anak misalnya pakai celana panjang keluar rumah dan sebagainya harus pakai celana panjang. Tapi kita sebagai guru ketika keluar rumah mana nggak pakai celana panjang, nggak pakai ini, nggak pakai itu kan gitu. Karena itu penting menurut saya. Cuman simpel aja kan gitu. Cuman masalah pakaian aja itu juga simpel gitu. Apalagi mungkin hal yang kompleks. Ketika kita tidak bisa jadi guru yang terbaik, itu juga yang jadi permasalahan juga dalam diri kita. Guru misalkan jadi guru ini harusnya seperti ini, harus seperti itu, tapi kita nggak ngakuin dulu gitu. Sama gitu. Jadi guru tuh memang perlu banyak-banyak evaluasi. Saya juga sebagai guru juga pasti mikir gitu ketika banyak banget ya anak-anak kenapa ya nggak semangat belajar, anak-anak kenapa ya nggak ini, oh mungkin cobalah dengan permainan sesuatu, cobalah dengan kayak gini supaya bisa semangat. Dan ternyata benar aja ketika saya coba pakai permainan web, bukan sejenis kayak Kahoot ya, tapi ada namanya Bamboozle gitu. Saya pernah main Bamboozle juga, ternyata seru gitu, seasik itu gitu. Dan anak-anak tuh excited banget gitu. Bahkan ngayanganku tuh bang sampai nyanganin murid sampai nyanyiin ke saya bilang, "Pak, lain kayak gini lagi ya, Pak." gitu. Sampai bilang kayak gitu, "Iya, iya." gitu. Terus juga selain itu, kita juga perlu namanya kelembutan. Memang di sisi lain, di satu sisi jadi guru tuh memang harus tegas. Kadang tapi kita juga tidak bisa membedakan galak tegas tuh apa sih gitu. Tapi di sisi lain kita perlu lembut.
Lembutnya apa? Misalkan kamu ngeluh kayak gini, Pak ngeluh Pak kan gitu. Di grup biasanya kan di WA, Pak ngeluh Pak, bikin presentasi dan sebagainya kan gitu. Ini hubungan ya, meskipun out the topic, tapi ini berhubungan kalau menurut saya. Tapi itu yang jadi guru itu pas pada saat itu bilang semangat gitu. Udah nggak usah ngeluh, nggak usah dibawa beban, enjoy aja gitu. Ya, tetap kalian juga kerjain gitu. Kerjain aja simpel aja kan gitu. Karena kan ini kalau kan kompok gitu misalnya seperti itu. Itu jangan terlalu dibawa beban gitu. Misalkan karena masalah ekskul kan gitu, harus bikin video kayak gini kan gitu. Kalau misalnya bikin video kan gitu, sampai bilang mau bikin video nak gitu, bapak saranin pakai CapCut. Pakai CapCut tuh lebih mudah gini-gini. Tuh liatin tuh kan, pernah lihat tuh kan video TikTok bapak kayak gini kan gitu. Kan simple tuh ngeditnya, simple kan gitu. Nggak susah misalkan kayak ada Premiere ya gitu aja kan gitu. Tapi di sisi lain tuh kasih kelembutan, kasih bercandaan kayak gitu. Jadi tuh anak-anak gitu. Oke, sip. Makasih Tev ini. Ya paling itu udah terakhir sih. Terima kasih untuk berbagi sharingnya ya. Semoga ini juga bisa bermanfaat ya. Apalagi kita menjadi guru, nanti akan menjadi guru juga bagi anak kandung kita. Gitu. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Barangkali nanti Tev itu juga pengen nambahin atau apa gitu, silakan. Oke, makasih banyak ya Kang Fadil atas sharing-sharingnya. Pertama tentang ini ya, apa sih pernah introvert, terus yang tadi awalnya pernah merasa yang mungkin kayak sekarang lagi happening ya gitu-gitu. Mungkin pernah insecure juga dan lain sebagainya. Apa sih kesini sebenarnya hal itu tuh apa ya kalau misalkan belajar sama ini Teh Fitrinya lagi di belakang, nanti Teh Fitri insya Allah akan nambahin. Tapi aku coba nanggepin juga. Kalau misalkan belajar bareng sama Ustadz Atu, sebenarnya kalau kita udah tahu gitu ya, kalau kita tuh maksudnya spesial gitu, Allah tuh nyiptain kita tuh nggak ujuk-ujuk terus apa ya, nggak ujuk-ujuk tanpa makna gitu. Itu tuh pasti bakal apa ya, bakal makin memaknai kalau misalkan kita spesial dan ada Allah ngasih seperangkat potensi gitu ketika kita lahir. Jadi yang nggak akan ngebanding-bandingin, terus nggak akan apa ya, nggak akan ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain, terus misalkan sibuk dengan hal-hal yang misalkan kita kurangnya apa gitu. Sebenarnya evaluasi itu nggak apa-apa, maksudnya bagus, tapi kalau kita fokusnya kekurangan diri kita itu, ya jangan-jangan Allah tuh nahan gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa memberikan atau memaksimalkan potensi yang udah Allah install ke kita karena kita tuh fokusnya ke kekurangan terus dan kemudian yang tadi ya ketika menjadi guru sebenarnya menjadi apapun itu ketika Allah karuniakan amanah tersebut yakinlah kalau Allah bersamai itu dengan potensi karena ya Allah ketika memberikan amanah ke manusia itu pasti diberikan dengan dilengkapi dengan serangkaian potensi sehingga ya kita bisa melakukan hal tersebut. Pertanyaannya kita udah minta belum ke Allah untuk kita bisa maksimalin potensi-potensi yang udah Allah instalkan gitu ke dalam diri kita. Sama mungkin ini ya apa sih termasuk juga salah satu yang diajarkan sama Ustadz Atu tentang ya inside out gitu, yang coba menggali ke dalam diri terus bertanya kepada Allah dan ya semoga itu bisa jadi jalan juga gitu. Tapi sebelum ke inside out itu sebenarnya kita pahamin dulu sih hakikat dari manusia sebagai makhluk dan hamba, terus tujuannya apa gitu. Kayak tadi misalkan kita pahamin dulu manusia sebagai makhluk terbaik. Jadi kalau misalkan oh kita tuh manusia makhluk terbaik loh, terus Allah tuh ngajarin kita tuh banyak hal karena di Quran surat Al-Alaq ayat 3-5 itu Allah yang ngajarin manusia gitu terhadap ilmu. Jadi ya sebenarnya insecure itu tuh kurang gitu kalau kita udah paham hakikat tentang manusia sebagai makhluk terbaik tersebut. Seperti itu. Dan apa ya yang menjadi guru banyak evaluasi tadi
Kalau misalkan ya evaluasi bagus gitu ya, tadi juga sih udah aku sampaikan. Nah, saran aku mungkin sebelum misalkan menerapkan sesuatu bisa tanya. Jadi kan kalau misalkan mungkin banyak yang misalkan apa ya langsung bertanya kepada Google gitu. Misalkan masalahnya apa gitu langsung bertanya kepada Google. Tapi ya pernah nggak sih kita tuh sebelum bertanya kepada Google bertanya dulu kepada Allah misalkan ya Allah kenapa ya murid-murid aku itu nggak bisa atau agak males gitu. Tolong tunjukkan ya Allah apa karena aku atau karena emang muridnya lagi mudian ya jadi nggak mau belajar atau misalkan karena hal-hal lain gitu. Jadi tolong tunjukin. Jadi ya kita tuh minta dulu kepada Allah kira-kira kenapa dan apa solusinya. Jadi kadang tuh karena kita sudah terfasilitasi dengan Google, literatur-literatur banyak dan mudah diakses. Jadi kita tuh jadi sombong gitu, jarang bertanya kepada Allah. Termasuk ya tadi gitu ya, kira-kira apa ya Allah yang paling terbaik untuk murid-murid murid-murid saya misalkan kayak gitu. Itu tanggapan dari aku. Teh sudah kembali belum ya? Oke, sudah alhamdulillah. Banyak sih sebenarnya yang diambil. Halo. Sepertinya ada kendala ya. Iya, Mbak Fauzia ini aku bacakan dulu dari Mbak Fauzia. Boleh, Vin, Maaf, silakan. jazakumullah Ya, yang khair. itu kan Teh yang Fitri. saat kau akan Ke-mute. ya judulnya tuh bila kau menjadi orang tua, bila nanti suatu saat nanti akan kau menjadi orang tua. Kang Fadil putus, maafin. Coba kita bacakan dulu ya dari Mbak Fauzia. Jazakumullah khair Teh Fitri dan Teh Vini atas sharing ilmunya malam ini. Afalnya Teh belum bisa memberikan feedback secara lisan. Qadarullah pulangnya malam baru bisa join di tengah perjalanan jadi keskip banyak di awal tadi. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan kepada kita untuk mengamalkan atas apa yang didapatkan malam hari ini. Barakallahu fikum. Iya, barakallahu fik Mbak Fauzia nanti menyimak report ya di awal-awal itu kita apa Teh Fitrinya ngebahas tentang makhluk terbaik. Jadi biar makin pede gitu ya. Jadi harapannya setelah bahas ini tuh bukan insecure ya guys. Jadi makin pede. Kalau misalkan semua menggaungkan perinsecurean, terus siapa yang akan menggaungkan perpedean? Kebersyukuran Jadi ya. dikit. Iya, kebersyukuran seperti itu. Mungkin Teva ada tanggapan dulu. Mungkin tadi sedikit menyimak dari Ya, penyampaiannya aku tadi. simak insya Allah tadi sendal ke belakang juga. Iya, terima kasih sebelumnya untuk Kang Fadil ya yang telah memberikan tadi ya sharingnya yang berkaitan dengan pembahasan kita malam hari ini tentang manusia sebagai makhluk terbaik ya di domain A yang termasuk ke domain A tadi manusia dan tujuan penciptaannya. Sebenarnya kalau kita maknai lagi ya problematika di zaman ini tuh ada karena ada istilahnya ya. Ya, karena udah ada istilahnya jadi kayak semakin ter-highlight gitu. Padahal sebelumnya nggak ada istilahnya juga nggak ada bahasan insecure ya nggak sih? Paling minder itu juga nggak banyak orang yang minder gitu. Kalau zaman dulu ya nggak sih? Zaman-zaman sebelum ditemukan kata insecure. Aku merasakannya kayak gitu sih ya. Tapi ketika tadi menyimak ini ya sharingnya Kang Fadil tadi, aku ngerasain banget apa yang dirasain Kang Fadil itu bukan hanya Kang Fadil sendiri yang merasakan itu ya, tapi banyak orang yang seperti itu ya. Karena aku banyak menerima curhatan-curhatan gitu. Tapi alhamdulillah Allah itu memang titipkan dinamika yang Masya Allah gitu ya kepada aku gitu. Sehingga ternyata tanpa sadar itu mendidik
jadi jalan Allah itu mendidik individualitas aku gitu ya. Maksudnya individualitas itu jadi punya keajegan tersendiri gitu. Jadi ya pokoknya tujuan aku ini gitu. Ya Allah kuatkan gitu. Jadi orang mau menyampaikan apa bukan tanpa mengurangi rasa hormat ya, tentunya feedback itu tidak kita buang mentah-mentah, enggak gitu ya, tetap kita cerna terlebih dahulu ya gitu, kalau ada yang memberikan masukan, ada yang memberikan saran gitu. Tapi maksudnya tadi kaitannya sama ketika kita melihat pencapaian orang gitu kan ya. Nah itu kan yang jadi problematika sekarang, kenapa? Karena udah ada sosial media, apa-apa upload dulu gitu kan, cekrek dulu gitu. Dan lain-lain dulu gitu kan, yang akhirnya waktu kita habis di sana. Teman-teman, aku nggak punya Instagram pribadi ya gitu. Jadi juga seringkali suka lupa mengabadikan momen ya. Terkadang memang penting ya harus foto itu untuk dokumentasi dan kita mengingat gitu ya. Oh, momennya seperti ini gitu. Tadi alhamdulillah keingetan sempat foto sama Vini dulu ya. Vin, terakhir ini foto di sini gitu kan. Foto di Cibok lupa ya Vin ya. Enggak foto tuh kan sampai lupa. Karena apa? Menikmati gitu momen-momen. Jadi kalau kita tahu atau paham hakikatnya, seringkali kita lupa kok sama hal-hal kayak gitu tuh. Kenapa? Karena foto juga bukan untuk diupdate kok gitu ya. Untuk apa? Untuk dimaknai gitu. Jadi seringkali ya tadi kita mempersulit diri kita sendiri dengan melihat gitu loh. Kalau kata Ustadz Nuzul tuh, ujian kita tuh ya dari melihat. Coba ya, kalau ke supermarket nih ya, mau beli ini, udah punya listnya, tapi karena melihat yang lain, ya, dari 5 poin jadi berapa belanjanya biasanya ibu-ibu? Bisa jadi 10 poin ya ibu-ibu ya, 10 barang. Apalagi yang ada diskon gitu ya. Karena apa? Karena melihat. Awalnya kan nggak butuh gitu terkadang, tapi karena melihat jadi gitu. Sama, awalnya kita nggak sakit hati, biasa aja ngelihat, karena melihat, wah langsung tuh membandingkan diri kita dengan orang lain gitu kan. Wah, teman kita yang ini pencapaiannya udah gini, keren banget. Masya Allah banget, udah bisa ini itu gitu ya. Wah, udah bermanfaat banget buat umat, aku mah apa atuh gitu ya, ujung-ujungnya jadi minder ya, jadi insecure. Teman-teman, kalau kita belum siap dengan hal itu, lebih baik nggak lihat sama sekali sih. Termasuk aku tuh ternyata gitu ya, salah satu Allah titipkan ketenangan, mungkin karena aku nggak tahu sosmed gitu loh. Emang nggak tahu gitu, emang nggak tahu. Jadi teman-teman, kabar segala macam tuh ya nggak tahu gitu. Karena taunya kalau ketemu langsung gitu. Dan itu juga bukan jadi ngulik, jadi gimana, enggak. Seperlunya aja. Tadi harus tahu kadar-kadarnya gitu kan yang disebutkan sama Ustaz Taat. Harus tahu proporsinya gitu. Ya seringkali insecure gara-gara kita buat sendiri gitu kan. Kita lihat dan lihat sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dilihat gitu ya. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman kita ataupun siapapun itu gitu ya, yang update atau yang posting tuh nggak ada masalah sama sekali. Cuman ini poinnya tentang diri kita. Kalau kita memang nggak siap ya udah nggak usah lihat gitu. Ya, fokus aja tadi sama apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Ternyata kita adalah makhluk terbaik yang potensinya tuh Masya Allah sekali gitu ya. Tadi dari syukurnya Tika aja, Teh Tika kita bisa gali tentang makan loh, memasak gitu kan. Itu kan hal yang luar biasa sebenarnya. Yang mungkin gitu ya, kalau kita terus lihat orang lain tuh nggak pernah cukup gitu. Mana mungkin kita bisa syukur-syukur hal-hal sederhana seperti itu. Kan? Di Masya Allah. Gitu ya. Jadi coba lihatlah yang kita butuhkan. Kalaupun mau melihat, jangan lupa minta tolong dulu sama Allah. Ya Allah, jaga penglihatanku, jaga dari apa yang tidak seharusnya aku lihat gitu kan. Ya Allah, jaga hatiku gitu.
agar tetap bisa dalam kondisi terbaik gitu ya. Ketika melihatnya. Jadi kalau lihat kebaikan doakan, lihat keburukan doakan juga gitu loh. Ya, jadi semuanya tuh baik yang kita lihat tuh ya. Nggak ada kita ngomen, kita ngasih feedback negatif, kita nyinyir, nggak ada. Karena apa? Kita udah minta tolong sama Allah sebelumnya. Gitu ya. Jadi terfilter ya. Insya Allah ketika kita udah paham hakikat kita sebagai makhluk terbaik, ya kita bisa lebih fokus untuk memaksimalkan tadi potensi-potensi agar menjadi kompetensi, kapasitas-kapasitas untuk menjadi kapabilitas gitu ya, bisa dimaksimalkan. Itu aja nggak cukup loh waktu 24 jam tuh loh teman-teman, beneran gitu ya. Jadi coba dimaksimalkan ya waktu-waktu. Barakallahu fikum Kang Fadil ya. Kemudian tadi tentang menjadi guru, betul ya. PR-nya luar biasa besar, tapi udah ditanggapin sama Teh Vini ya tadi ya. Insya Allah tabarakallah. Betul. Kita menjadi apapun juga jangan lupa minta tolong sama Allah, nanya sama Allah ya. Nanya dulu sama Allah, nanya ke Allah sebelum kita bertanya kepada manusia. Benar, buatlah kita tuh benar-benar bergantung kepada Allah. Agar apa? Sekali lagi, salah satunya agar Allah bukakan petunjuk yang sudah Allah titipkan ke dalam diri kita. Sebenarnya banyak banget gitu ya. Gitu. Dan tadi pagi aku mau nanya sesuatu gitu ya ke Ustaz Taat tuh. Dan nanya, terus iya jawabannya tuh ini, kayak langsung gitu dikasih sama Allah. Ya Allah nih sebelum aku nanya tolong bukain dulu gitu ya. Ya Allah, sebelum aku mentok gitu ya, coba bisa kan tiba-tiba dibukakan pemahaman itu. Dan sering kali kayak gitu. Jadi lagi tuh nanya gitu. Jadi teman-teman katanya kalau udah kepentok gitu ya. Karena apa landasannya kita yakin ya Allah sudah menitipkan kompetensinya kepada kita gitu ya. Masya Allah. Jadi kata Vini tadi ya di akhir untuk menutup perjumpaan kita juga, ingat Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh nggak pernah zalim sama kita. Allah tuh nggak mungkin kasih beban yang itu tuh melebihi kapasitas kita, nggak mungkin. Ya. Allah tuh pasti kasih sejalan dengan itu. Bahkan lebih, Allah sering ngasih bonus. Ya. Allah sering ngasih bonus. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman, semangat semuanya. Semoga di sini makin yakin lagi ya. Pokoknya apapun bahasan kita ya, apapun ini keluar dari yang satu lagi. Ya. Kalau terdengar dari sini kita lanjutkan dulu. Oke, bismillah. Semoga apapun bahasan kita, utamanya ketika kita bahas tujuan penciptaan manusia ya, jadi jalan kita tuh semakin yakin lagi ke Allah, gitu ya. Semakin bertambah lagi iman kita dari perjumpaan kita malam hari ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu aja mungkin, makasih sekali lagi ya Kang Fadil yang udah berkenan sharing, termasuk teman-teman yang tadi sharing di kolom chat ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan dan melancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aku kembalikan ke Vini. Silakan Vini. Ya, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sudah jam 2.04, insya Allah kita cukupkan pertemuan FN kita malam hari ini. Semoga Allah bantu kita untuk mengendapkan ya materi yang udah kita dapatkan hari ini biar makin termaknai, terkristalisasi gitu ya, mengendap. Jadi kalau misalkan ketika kita butuh, itu tuh hasil endapan dari perenungan gitu ya, dari setelah kita mengambil ada jeda kurang lebih 1 pekan sebelum ke Friday night, itu tuh bisa terendapkan dengan maksimal. Jadi ketika kita butuh itu bisa auto gitu ya. Jadi Allah tolong untuk oh iya ya ini kan pernah dibahas gitu di FN, atau misalkan tiba-tiba selewat di IG, kan ini dia
harusnya aku lebih baik dari dia karena aku lebih rajin dulu. Kok bisa-bisanya sih dia lebih ini gitu kan. Oh iya ya, enggak boleh kayak gitu. Atau misalkan merasa minder tadi ya. Jadi nggak jadi minder karena oh iya ya Allah udah ngasih kita sebagai makhluk terbaik dan yang membuat kita berbeda dengan makhluk atau ciptaan Allah yang lain. Oke, kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Sebelum ditutup, yuk kita foto dulu. Bisa open cam dan siapkan senyum terbaiknya. Ada yang mau open cam lagi? Aku hitung sampai 5. Ya. Kenapa nih Kang Taufik ketawa doang? Ayo. Ada Mbak Tika, ada Mbak Fauzia, ada Mbak Indri. Ayo open cam. 1, 2. Oke, aku 3. Udah nggak ada lagi nih. Oke, udahlah. Aku hitung ya 1 sampai 3. Siapkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah Rabbil Jazakillah adalah jazakul jannah Teh Fitri yang udah menyampaikan materi hari ini. Semoga Allah tolong kita untuk bisa mengendapkan dan mengimplementasikan materi tentang manusia dan tujuan penciptaannya, manusia sebagai makhluk dan hamba, terutama manusia sebagai makhluk terbaik. Kita cukupkan dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebenar-benarnya sampai hati kita tenang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ikhtiar belajar kami malam hari ini karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Iya, terima kasih banyak teman-teman Jazakallah. semuanya. Semuanya.